Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait satu tools atau perangkat yang digunakan untuk memperbaiki sistem atau melakukan improvement terhadap sistem tersebut. Satu toolsnya namanya adalah SIPOC, singkatan dari Supplier Input Process Output Customers. SIPOC adalah satu tools atau perangkat yang digunakan untuk meringkas input dan output dari beberapa proses ke dalam bentuk tabel. Ada sebagian yang menyebutnya SIPOC, tetapi ada juga sebagian yang menyebutnya COPIS dibalik. Customers, Output, Process, Input, Supplier. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa improvement selalu dimulai dari protes atau comments dari customers. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan untuk memberikan kepuasan kepada customers. SIPOC sudah digunakan sejak tahun 1980, di mana banyak industri yang menerapkan konsep TQM atau Total Quality Management, di mana SIPOC menjadi salah satu tools daripada TQM tersebut. Saat ini, SIPOC banyak digunakan untuk mengimplementasikan Six Sigma dan Lean Manufacturing di dalam sebuah industri maupun perusahaan. Di dalam Six Sigma kita mengenal adanya konsep D, define, M, measure, A, analyze, I, improve, C, control, atau sering disebut sebagai DMAIC, di mana tools D itu ada 5, measure ada 10 tools, analyze ada 9 tools, improve ada 9 tools, dan control itu ada 4 tools. Jadi kalau ditotalkan 37 tools. Dan SIPOC adalah salah satu tools yang dipakai untuk menentukan atau yang disebut sebagai define pace. SIPOC biasanya digunakan setelah kita yang ingin menggunakan SIPOC tersebut menetapkan problem and goals, di mana kita sudah tahu masalahnya apa nih yang ada di perusahaan, dan setelah kita tahu masalah, kita baru bisa menetapkan tujuan. Contoh, masalahnya adalah demand produk kita terus menurun selama 1 tahun. Berarti tujuan kita adalah bagaimana caranya meningkatkan demand tersebut. Jadi pada prinsipnya SIPOC adalah satu tools yang bisa melakukan simplifikasi terhadap suatu sistem yang kompleks. Pada saat kita masuk ke dalam satu sistem dan rumit, maka kita simplify ke dalam bentuk tabel sistemnya, di mana bisa dibantu lewat SIPOC tadi. Siapakah yang menggunakan SIPOC? Yang pertama adalah user yang unfamiliar. Dia tidak tahu terkait proses di dalam perusahaan tersebut. Untuk mempermudah pengetahuannya, bisa digunakan SIPOC. Yang kedua, dia sudah familiar dengan proses yang ada di dalam sistem tersebut. Tetapi, prosesnya ternyata berubah. Nah, SIPOC bisa mempermudahnya. Dan yang ketiga, dia sudah tahu dan berkeinginan untuk melakukan improvement atau redefining proses. Kita bisa pergunakan SIPOC. Pada prinsipnya, SIPOC adalah tools yang digunakan untuk mengidentifikasi secara detail input dan output dibandingkan dengan urutan proses itu sendiri. Kita mulai ya, cara membuat SIPOC. Dimulai dari S atau supplier. Saya mencoba membuat analogi untuk mengimplementasikan SIPOC pada industri pembuatan kornet, di mana di dalam industri tersebut inputnya adalah sapi, kemudian sapi itu diproses dan menjadi kalengan kornet sebagai output. S atau supplier adalah orang atau organisasi yang berfungsi untuk menyediakan input untuk diproses. Dalam kasus ini, suppliernya bisa jadi adalah peternak sapi yang menyediakan sapi untuk diproses menjadi kornet ke pabrik. Yang kedua, supplier yang mensuplai sapi itu sendiri untuk diproses di pabrik. Yang kedua adalah I atau input. Input adalah sumber daya atau resource yang dimasukkan ke dalam proses yang dilakukan oleh supplier. Jadi, tugas supplier itu adalah memasukkan input ke dalam proses. Analogi di sini, inputnya adalah sapi untuk diproses menjadi kornet. Yang ketiga, P, proses. Proses adalah tahapan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output.
Analoginya, di sini inputnya adalah sapi, prosesnya. Misalkan sapi dipotong tahap pertama, yang kedua dibersihkan, yang ketiga dipilah organ tubuhnya, yang keempat dimasak, yang kelima diberikan bumbu, yang keenam dimasukkan ke dalam kaleng. Jadi itu tahapannya. Dari inputnya sapi menjadi outputnya kornet. Kornet kalengan. Keempat, O atau output. Output adalah hasil dari proses tersebut. Di mana hasilnya itu adalah kornet kalengan tadi. Jadi output itu adalah resource atau sumber daya yang merupakan hasil daripada proses. Terakhir adalah yang kelima, C, customers. Customers adalah orang atau organisasi yang menerima output daripada proses tersebut. Atau organisasi yang menerima hasil daripada proses tersebut. Di mana di sini kalau kita analogikan kornet tadi, berarti kornet dapat diterima oleh customer di retail, ya, misalkan di toko-toko eceran. Nah, pembelinya itulah yang disebut sebagai customers. Ternyata SIPOC bukan hanya untuk produk ya, tetapi bisa juga untuk jasa atau service. Misalkan di industri perbankan, ada supplier. Suppliernya adalah orang affiliate yang membawa calon nasabah untuk datang ke bank. Misalnya, dia ingin meminjam uang. Kemudian input calon nasabah tersebut dibawa ke bank, kemudian diproses untuk melakukan registrasi. Setelah itu ada proses yang dilakukan internal oleh perbankan, di mana ada proses verifikasi, dicek apakah dia mampu untuk membayar apabila kita berikan pinjaman. Outputnya adalah hasilnya, apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima, berarti bank akan mengucurkan pinjaman kepada customers, di mana customers di sini akan menggunakan pinjaman tersebut. Jadi SIPOC bisa dipakai untuk produk, bisa juga dipakai untuk jasa atau service. Misalkan saya ambil contoh kasus. Ada perusahaan yang menghasilkan serum untuk menyembuhkan bisa ular. Jadi fenomenanya nih banyak orang yang kena gigitan ular dan akan disuntikan serum tersebut sehingga bisa sembuh. Pertama, kita tentukan supplier. Siapakah suppliernya? Bisa jadi supply snake venom. Orang-orang yang memang mencari bisa ular tersebut untuk disuplai ke industri farmasi tersebut. Kemudian bisa juga ada chemical vendors, orang-orang yang atau lembaga yang memang mengumpulkan material ini untuk diinput kepada perusahaan farmasi. Suppliersnya bisa jadi BPOM terkait dengan regulasinya seperti apa sih, standarnya seperti apa, atau juga sterile water suppliers yang bisa digunakan untuk material membuat serum yang mampu menyembuhkan bisa ular tadi. Ini yang disebut sebagai suppliernya. Kemudian inputnya itu adalah material yang akan digunakan untuk membuat serum tersebut. Di sini kan bisa didaftarkan seperti snake venom, stabilizer, kemudian sterile water, kemudian bisa juga equipment, perlengkapan yang nanti akan kita gunakan untuk membuat serum tersebut. Ini bisa dijadikan sebagai input, termasuk regulator atau guidelines lah di sini, yang bisa mengguide perusahaan farmasi untuk menghasilkan serum tersebut. Jadi tidak sampai menyalahi aturan. Prosesnya adalah langkah yang dilakukan oleh industri tersebut di dalam pabrik. Misalkan tahap 1 venom purification, kemudian tahap 2 serum formulation, tahap 3 steril, dan begitu seterusnya. QC dan terakhir adalah batch verification. Inilah proses untuk membuat serum tersebut. Berikutnya adalah output. Output adalah keluaran daripada proses pembuatan serum tadi. Misalkan nama outputnya BioSafe. Kemudian ada juga outputnya certificate batch. Jadi setiap batch produk yang dihasilkan ada certificate. Kemudian bisa juga outputnya adalah quality control report. Dan regulatory documentation. Misalkan setelah selesai, masuk ke dalam regulator dan kemudian diverifikasi. Nah, ini bisa dijadikan output dalam SIPOC. Terakhir adalah customers. Siapakah yang nanti akan menggunakan serum ini? Bisa jadi hospital, rumah sakit, bisa jadi puskesmas yang akan menjadi customers, bisa jadi government agency, bisa jadi international institution health organization. Jadi customers yang nanti akan menggunakan serum tersebut. Semoga ini memperjelas implementasi dari SIPOC. Ada juga sebagian
yang mencoba mengimplementasikan proses supaya mudah dipahami dengan menggunakan flowchart seperti ini. Sehingga mempermudah kita untuk melakukan analisis apakah prosesnya efektif atau tidak. Itu alternatif lain dari implementasi SciPOC. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum.